Good News Family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family di kesempatan hari Jumat di jam 11 lebihnya 30 menit atau mungkin setengah 12 gitu lah ya. Dan seperti biasa kalau di hari Jumat itu ada yang namanya Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Obrolannya tentang kesehatan, obrolannya tentang bagaimana sih biar hidup sehat, bagaimana sih kalau kita menghadapi hal-hal seperti ini gitu. Nah, siang hari ini seperti biasa di jam 11.30 bersama dengan Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang yang akan menemani Good News Family untuk ngobrol. Buat Anda yang mungkin nanti mau bergabung bersama dengan kita silahkan di 081225225949 atau 081575 800 949. Dan saya sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Dokter Kris. Selamat siang, Dok. Bentar, mic-nya masih tertutup. Oke. Halo, selamat. Oke, sebentar. Sorry. Ya, termute lagi nih, Dok. Saya bukain. Oke, Halo, selamat siang. selamat siang. Ya, apa kabar, Dokter? Ya, Halo? puji Tuhan, baik. Ya. Oh iya, sebelum nanti Halo, kita iya, puji Tuhan, baik. Oke, sebelum kita banyak ngobrol, saya mau ucapkan selamat Hari Dokter ya dok, buat Dokter Kris dan semuanya yang ada di Rumah Sakit Panti Wilasa Dokter Cipto. Oh Oke, iya, terima kasih ya. Semoga penonton ini juga sehat-sehat semua ya. ya betul. Terus berkarya ya dok ya, tetap semangat untuk bisa terus jadi berkat gitu kan. Oke, walaupun kemarin sih diperingatinya sebagai Hari Dokter, tapi hari ini saya ucapinnya. Oh, amin. Oke, Em, di siang hari ini kita punya satu tema yang rasanya ini lagi banyak dibicarakan, rasanya ini lagi banyak diobrolin gitu ya. Dan Dokter Kris angkat tema ini, menjaga kesehatan ginjal. Oke, sepertinya Dokter Kris agak sedikit ada trouble di sambungan, kita tunggu lagi ya. Jadi buat Anda yang mungkin mau ikutan ngobrol barengan kita boleh banget. Kirimkan melalui WhatsApp di 081225225949 atau 081575 800 949. Oke, sudah tersambung kembali. Kita akan ngobrolin tentang menjaga kesehatan ginjal. Dok, ini kan hari-hari ini banyak sih di sosial media, di FYP saya gitu ya. Anak kecil harus cuci darah gitu ya. Terus pokoknya banyaklah berseliweran tentang tadi apa cuci darah, gangguan ginjal dan lain sebagainya. Jadi topik hari ini tuh relate banget dengan apa yang sedang terjadi. Dokter bisa jelaskan terlebih dahulu sih sebetulnya ini tentang kesehatan ginjal ini seperti apa sih, Dok? Nah, ya. Oke, terima kasih Kak Ningrum dan Sobat Good News ya. Sebenarnya memang tujuan saya dari awal itu. Oke. Terputus lagi dokter nih. Aduh, sayang ya. Sebentar. Kita coba ya. Ini kayaknya karena mungkin sinyal beliau gitu ya terpental-pental. Nah, ini nyambung lagi. Aduh, Ya, Dok, maaf, maaf. keluar. Iya, maaf. Iya, Iya, lanjut jadi Dok, lanjut. memang memang awalnya saya ingin mengangkat kasus ini ya, Mm, tema ini karena sangat relate ya dengan apa yang terjadi di akhir-akhir bulan ini ya mungkin ya atau akhir-akhir mm, tahun ini. mm, Banyak mungkin kasus-kasus anak kecil ya sudah mm. pada cuci darah. Nah, Ya, makanya saya ingin bahas apa sih sebenarnya fungsi ginjal itu dan bagaimana tips ya, ya. bagaimana cara menjaga kesehatan ginjal. Ya, Yep, oke. boleh. Lanjut, Dok. Jadi gini, kita memang punya sepasang ginjal Mm, ya, yang memang fungsinya itu sebagai organ yang vital sebetulnya kalau ginjal itu. Jadi ginjal itu fungsinya yang pertama yaitu menyaring darah ya.
Jadi darah atau racun-racun yang ada di darah itu akan disaring semuanya lewat ginjal dan sisa-sisa racunnya akan keluar lewat pipis. Hmm. Nah, itu yang pertama fungsinya yaitu menyaring darah. Kemudian yang kedua, menjaga keseimbangan cairan. Jadi setiap hari kan kita mungkin minum ya, makan yang berkuah, minum ya, itu kan semuanya cairan semua ya. Nah, fungsi ginjal itu dia akan menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh kita. Jadi biar di dalam tubuh kita cairannya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Jadi memang ginjal itu yang menjaga dan meregulasi cairan-cairan dan elektrolit yang ada di dalam tubuh kita. Hmm. Kemudian, fungsi ginjal yang ketiga, yaitu memproduksi sel darah merah. Jadi, kita punya yang namanya sel darah merah. Di mana diproduksinya? Salah satunya peran ginjal adalah memproduksi sel Sel. darah merah. Meskipun ya secara tidak langsung sih, ginjal akan mengeluarkan enzim untuk memproduksi sel darah merah. Hmm. Kemudian mengatur tekanan darah. Nah, siapa ini di sini yang mungkin bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang tekanan darahnya tinggi atau punya riwayat darah tinggi. Nah, hati-hati, jangan-jangan itu juga ulah si ginjal kita. Ada penanda, oh ternyata jangan-jangan ginjal kita memang sudah ada masalah. Hmm. Makanya kok tensinya kok naik terus ya, seperti itu. Hmm. Dan kemudian yang terakhir mengatur kadar-kadar mineral yang ada di dalam tubuh kita. Jadi memang di dalam tubuh kita itu memang ada ion ya. Ion atau mungkin kita bisa sebut mineral ataupun elektrolit. Nah, itu semua yang mengatur ginjal. Seperti apa sih ion-ion di dalam tubuh itu? Mungkin seperti mungkin para sobat Good News pernah dengar tentang natrium ya, Ya. kalium, klorida, kalsium. Nah, itu semua yang mengatur itu di ginjal semua. Hmm. Jadi memang ginjal ini sangat amat besar manfaatnya ya. Baik untuk kesehatan tubuh manusia ya, mulai dari yang tadi mengatur menyaring darah hingga sampai ke mengatur ion-ion di dalam tubuh ya, seperti itu. Hmm. Kemudian ada juga fungsi tambahan dari ginjal ya. Yang pertama yaitu mengatur tingkat keasaman tubuh ya. Jadi kita karena racun-racunnya dibuang ya, jadi ginjal itu salah satunya meregulasi tingkat keasaman darah itu agar terjaga di kadar yang normal. Jadi darah kita itu tidak terlalu asam sekali ataupun tidak terlalu basah sekali seperti itu. Dan yang terakhir mengatur hormon vitamin D. Hmm. Oke. Ini kita punya sepasang di dalam tubuh, tapi ternyata fungsinya banyak. Fungsinya banyak. Si ginjal ini fungsinya cukup banyak di dalam tubuh manusia, gitu ya. Nah, artinya memang eh, hari ini kita mau share buat Anda pendengar, gitu ya, Good News Family di mana saja Anda berada, betapa pentingnya kita harus jaga kesehatan ginjal ini, gitu ya. Karena ini ada fungsinya dan lain sebagainya yang Mmm, rasanya kayak yang kalau ini nggak berfungsi dengan baik, aduh kok gitu ya, sayang banget nih gitu ya, atau aduh nanti akan ada hal-hal yang terjadi gitu. Nah Dok, setelah tadi kita lihat tentang fungsinya gitu ya, lalu apalagi sih yang harus diperhatikan dari si ginjal ini gitu ya? Ini kan dia populer banget di organ kecil gitu tapi populer banget. Ya, meskipun kecil, ibaratnya ini kecil-kecil cabai rawit ini. Wah, Nah kalau bener nggak ada bener. ginjal ini, wah bahaya ini.
Yes, betul betul. Jadi, kalau nggak ada si kecil-kecil ini, wah bahaya tubuh kita. Makanya tuh kita hari ini khusus gitu ya untuk ngobrolin menjaga kesehatan ginjal. Oke, lanjut Dok, apa yang harus diperhatikan nih dari si ginjal ini selain tadi fungsi yang udah kita belajar tadi? Oke, jadi bagaimana cara kita menjaga fungsi ginjal ini? Jadi sebetulnya fungsi utama ginjal ya yang paling utama itu adalah menyaring darah. Mhm, Nah, maka dari itu komponen darah ini yang ada zat-zat yang ada di dalam darah ini harus kita perhatikan betul-betul. mhm, Karena ibarat kata, ginjal itu mendapat suplai makanan itu berupa darah. Jadi, di dalam tubuh kita, ginjal itu akan mendapat darah dari dalam tubuh kita. Ya, darah masuk ke ginjal, kemudian ginjal akan menyaring, ya, menyaring, 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 hingga keluarlah pipis. Nah, bagaimana cara menjaga ginjal? Intinya dari dalam darah kita. Nah, komponen-komponen dalam darah kita yang memang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus jaga dulu ya. Di dalam darah kita tuh ada apa sih? Oh, ada tekanan darahnya. Nah, itu harus kita perhatikan dulu. Jangan mhm, sampai tekanan darah yang terlalu tinggi ini, eh, tekanan darah yang terlalu tinggi ini akan merusak ginjal. mhm, Jadi alirannya akan sangat amat deras masuk ke ginjal, lama-lama di situ dia ginjalnya akan rusak, ya. Jadi yang pertama kita harus perhatikan tekanan darahnya, dijaga jangan sampai terlalu tinggi atau mungkin jangan sampai menderita hipertensi. mhm. Kemudian yang kedua, yang lagi hits juga ini ya, tentang di dalam darah itu adanya apa? Gula darah. Nah, disinilah kita harus sangat amat menjaga kadar gula darah. Ya, ini kayaknya agak sedikit sambungannya putus nyambung gitu dari tadi. Dan kita sambil nunggu ya Dokter Kris ini keluar lagi nih dari apa namanya? Dari Zoom. Padahal bahasanya tuh lagi seru banget loh Gunung Shally. Kalau mungkin Anda yang mau tanya boleh ya di 081225 225 949 atau 081575 800 949. Semoga Dokter Kris bisa masuk lagi nih. Sayang, soalnya obrolan kita tuh seru tentang menjaga kesehatan ginjal. Perhatikan nggak beberapa hari itu ya, nggak hari sih, Ningrum jujur setengah bulan terakhir lah, FYP banget gitu ya, tentang anak kecil yang harus cuci darah atau mesin cuci darah itu seperti apa, terus orang-orang yang harus melakukan cuci darah gitu. Nah ini sedih banget sih kalau misalnya itu terjadi. Karena memang itu nggak bisa, cuci darah itu harus terus-menerus gitu kan, dia menggantikan fungsi ginjal. Nah oke, balik lagi. Gula darah Dok, tadi sampai gula darah. Oh, astaga sampai gula darah ya. Wah, ini Mhm, putus-putus ya ini ya. Oke, jadi kita lanjutkan ya. mhm, Terkait gula darah, memang kita harus di dalam darah itu mhm, ada kadar gula darah yang harus kita jaga. Karena mhm, kalau kadar gula darahnya ini terlalu tinggi ya, mungkin ini ginjal. Jadi mhm. komponen-komponen gula itu akan mengendap di ginjal sehingga Mhm. dia akan merusak struktur-struktur ginjalnya. Oh. Ya. Kemudian yang ketiga, kolesterol. Ya. Dalam Mhm, darah itu kan ada kolesterol, ya ada lemak-lemaknya. Jadi memang kita harus jaga eh, lemak-lemak di dalam darah atau kolesterol-kolesterol ini jangan sampai dia terlalu tinggi. Nah, karena kalau dia terlalu tinggi, dia akan mengendap di ginjal juga dan akan merusak ginjal. mhm, Kemudian yang keempat, konsumsi air yang cukup. Cukup itu dalam arti kata memang berbeda setiap individual. Namun rata-rata yang dianjurkan sekitar kurang lebih 2 liter per hari ya. Untuk orang dewasa ya 2 liter per hari. Kemudian eh, kurangi konsumsi-konsumsi minuman-minuman instan ya, makanan-makanan instan ya.
Kenapa harus dikurangin? Karena di situ banyak pengawet dan banyak sekali zat-zat kimia yang akan merusak ginjal. Loh, kenapa sih bahan kimia, zat-zat kimia itu kok nggak boleh? Karena pada dasarnya zat kimia, bahan kimia itu adalah toksin bagi tubuh. Sehingga fungsi ginjal ini adalah untuk menetralisir racun tersebut. Tadi kan Mm-mm. fungsi ginjal salah satunya yaitu mengeliminasi atau menetralisirkan dari racun yang ada di dalam tubuh. Nah, salah satunya makanan-makanan yang berpengawet ya, Mm. makanan-makanan yang punya pemanis buatan. Nah, itu sifatnya akan eh, racun bagi tubuh sebetulnya. Jadi itu akan sama si ginjal akan dinonaktifkan atau dibersihkan. Cuman dalam jumlah tertentu ginjal itu tidak bisa membersihkan. Jadinya dampaknya apa? Ginjalnya yang rusak. Seperti Mm. itu. Mm. Kemudian ya Ya, lanjut dok. batasi konsumsi obat-obat, Mm. obat-obatan ya, terutama obat-obat warung. Nah, hati-hati nih. Mungkin yang sering obat-obatan warung ya atau misalkan pereda nyeri kan sering sekali itu di warung-warung jual obat pereda nyeri atau konsumsi jamu-jamu ya, jamu pegelinu. Nah, hati-hati. Beberapa itu ada yang dicampur dengan obat-obatan ya. Sedangkan konsumsi obat yang tidak terpantau oleh dokter itu dapat merusak ginjal Mm. ya. Loh, kenapa dok? Apakah kalau kayak gitu obat itu adalah racun? Ya, setengah betul sebenarnya. Jadi obat itu kan memang sebenarnya ibarat kayak pedang bermata dua, ya. Pada dosis tertentu dia bisa menyembuhkan, namun pada dosis yang lebih lanjut dia bisa merusak ginjal. Mm. Karena kalau kita minum obat, terutama mungkin obat-obat penghilang rasa sakit ya, Mm. obat nyeri atau bagaimana ya, Mm. itu setelah kita minum, setelah ada efeknya, itu zat sisa dari obat itu harus dinonaktifkan, ya, Mm. atau sisanya harus dibuang. Nah, dibuangnya lewat mana? Ya lewat Mm. ginjal. Karena Mm. kalau tidak dibuang, itu zat-zat sisa itu akan bersifat toksik atau racun bagi tubuh kita. Mm. Mm. Itu. Jadi memang kalau bisa konsumsi obat ya itu betul-betul dipantau dengan baik. Jangan konsumsi mungkin jamu atau mungkin kata tetangga ini kemarin badan pegelino diminumin obat ini. Nah, hati-hati ya Mm. gitu. Oke, ini ya, tadi fungsi ginjal itu apa? Lalu terus bagaimana kita menjaga di si fungsi ginjal gitu ya, apa saja yang harus dilakukan gitu kan buat fungsi ginjal ini baik gitu ya. Nah, Dok, ternyata kalau dulu gitu ya, saya pemahaman saya pribadi sih, orang terkena gagal ginjal gitu ya, sampai kemudian harus cuci darah dan lain sebagainya itu saya dulu membayangkan untuk usia-usia yang sudah sepuh dan lain sebagainya gitu ya. Tapi seiring perjalanannya waktu gitu ya bergesernya sampai ke sini kok ngelihatnya kok banyak yang usia masih sangat produktif, bahkan masih ada yang kecil. Ini penyebabnya apakah tadi yang disebutkan oleh dokter atau ada penyebab lainnya? Ya, oke. Berarti kita bahas kelainan ginjal pada anak Ya, kecil ya ini ya. boleh, boleh, Jadi boleh. memang kalau misalkan zaman dulu ya Kak, mungkin zaman kita masih kecil ya, itu mungkin kita belum banyak atau belum ada yang namanya kayak minuman-minuman yang berpemanis. Contoh misalkan boba. Nah, zaman dulu kan kita nggak ada tuh minuman-minuman yang namanya boba-boba. Terus makanan-makanan instan mungkin belum ada sih ada, tapi tidak terlalu marak ya. Ya. Yang mungkin zaman dulu mungkin kita hanya makan mie instan itu atau makanan-makanan instan ya, nggak hanya mie instan ya. Mm-mm. Itu mungkin seminggu atau 2 minggu sekali. Tapi kalau sekarang, wah mungkin bisa sehari 2-3 kali. Nah itu perbedaannya sangat timpang itu, ya. Jadi seiring dengan perkembangannya zaman, ya
konsumsi makan-makanan ya yang ada pemanis buatan, kemudian makanan-makanan instan ya, Mm, makanan-makanan yang berpengawet, ciki-ciki yang banyak tinggi natrium dan tinggi gula, itu semakin tinggi ya, semakin banyak kita konsumsi. Nah, itulah yang menyebabkan banyaknya atau maraknya kasus cuci darah pada anak di tahun-tahun sekarang ini ya. mm, ya, Kemudian, selain karena faktor makanan dan faktor minuman yang instan tersebut, ada juga karena faktor gaya hidup, ya. Coba, mungkin pas zaman kita masih kecil ya, atau mungkin zaman mungkin sebelum tahun 2000 ya, mungkin ya, mm, atau mungkin tahun 1800, maaf, 1900-an ya, mm, itu kalau kita main-main sama teman-teman sebaya kita mainnya kan main layangan ya, main petak umpet ya, main-main sama tetangga lah, main biasa. Coba kalau sekarang kita lihat anak-anak generasi yang sekarang ini mainannya main HP, main laptop ya, main Mobile Legends. Jadi aktivitas fisiknya itu berkurang semua. Jadi secara tidak langsung ya angka obesitas juga meningkat. Ya, mm, aktivitas fisiknya yang berkurang. Jadi itu juga menjadi faktor ya, faktor pemicu eh, gagal ginjal pada anak kecil. Ya, kemudian memang ada beberapa kasus kelainan ginjal yang bawaan dari lahir ya. Cuman memang proporsinya eh, cukup jarang lah sebenarnya kalau kita bisa bilang seperti itu. Nah, memang kelainan, mungkin ada kelainan struktur ginjalnya selama dia dari lahir ya, atau mungkin memang ada gangguan fungsi ginjalnya dari selama dia lahir ya, atau mungkin selama kehamilan atau selama anak kecil sudah terpapar zat-zat yang nefrotoksik atau zat-zat yang bisa memicu kerusakan ginjal. Sehingga kerusakan ginjalnya itu permanen. Nah, seperti itu. Kemudian, selain karena kerusakan bawaan, ya, ada juga penyebab karena infeksi, ya, ataupun gangguan imun yang menyerang kerusakan ginjal, seperti itu. Jadi, hal-hal tersebut itulah yang membuat eh, maraknya kasus gagal ginjal pada anak, maraknya kasus cuci darah pada anak ya karena perubahan pola hidup ya, pola mm. makan, adanya kelainan dari lahir dan sebagainya. Oke, Dok, ini mungkin jadi pertanyaan yang sering kali ditanyakan gitu ya. Gejala kalau sudah terjadi gangguan pada ginjal kita itu apa sih, Dok? Oke, jadi kalau gejala tandanya ginjal kita bermasalah itu apa? Yang pertama, nah jeleknya kalau memang ada ginjal atau kerusakan ginjal ini, Mm, kita tidak awalnya ya sebetulnya ya Kak, kalau kita bisa boleh bilang itu mm. tidak bergejala. Mungkin Oke. beda kalau misalkan uh, kita sakit kepala, ya mungkin kita kena vertigo, kena migrain, itu kita bisa tahu, waduh sakit kepala, ini kepalaku sakit, Mm, cenut-cenut, pusing mm, berputar. Oke, kita sudah paham, kita aware dengan, oh ternyata kita punya ada vertigo nih. Kok aku ngerasa kepalaku pusing berputar. Oh, kok aku batuk-batuk ya? Oh, apa mungkin ini gejala dari aku kena infeksi saluran nafas. Nah, itu seperti itu gampang kalau misalkan kita ada gejalanya. mm, Cuman kalau ginjal ini tidak ada gejalanya, ya. mm, Fungsi ginjal itu akan uh, menurun secara progresif, ya, tanpa gejala sampai fungsi ginjal itu hanya bersisa mungkin sekitar 25-30% saja, barulah menimbulkan gejala. Nah, jadinya kalau uh, kasarnya, kalau sampai ada gejala, lah itu sudah telat. Nah, gampangannya seperti itu. mm, Apa mm, aja gejalanya gangguan fungsi ginjal? Satu, ya, bengkak di seluruh tubuh, ya. Bengkaknya nggak cuma di mata, nggak cuma di kaki, tapi benar-benar seluruh tubuh. Di mata, kedua kaki, di tangan, ya.
kok perasaan aku pakai jam tangan kok sekarang udah nggak cukup ya. Pakai Mhm, cincin kok cincinnya kekecilan ya. Nah, hati-hati. Bengkak mhm, itu merupakan salah satu gejala dari kerusakan ginjal. Kemudian, selain bengkak, mhm, tensinya kok semakin lama semakin tinggi ya. Ini kok tensinya makin lama kok makin tinggi. Padahal dulu awalnya kok biasa-biasa aja ya. Eh, masih muda umur 20-30-an kok tensinya sudah 180, 190, 200. Nah, itu hati-hati. mhm, Kemudian mual muntah yang frekuen ya. Jadi muntah terus. Sudah dikasih obat lambung, dikasih obat mual, kasih obat muntah, masih aja muntah terus. Nah, mhm, hati-hati. Bisa saja itu tanda dari gangguan ginjal. mhm, Kemudian selain itu yang mungkin mungkin khas ya. Itu yang khas, kemudian ada yang tidak khas. Berupa mungkin gatal-gatal di kulit, ya, pandangan kabur, ya, mhm, terjadi gangguan kesadaran tuh misalkan orangnya jadi kok gampang cenderung lebih ngantuk, ya, atau misalkan diajak ngomong kok nggak nyambung, nah seperti itu. Terus bisa juga terjadi gangguan irama jantung, ya, gangguan keseimbangan asam basa tubuh, banyak sekali gejala-gejala yang tidak khas. Tapi yang saya mau tekankan, kalau sampai sudah ada gejala, hati-hati. Berarti kemungkinan fungsi ginjal itu sudah menurun jauh. Nah, itu. iya. Jadi kalau sudah ada gejala, justru sebetulnya itu sudah berbahaya gitu ya. Jadi sudah Ya, turun betul. sampai 20%. Nah, makanya tadi lebih baik mencegah. Kalau untuk gangguan fungsi ginjal ini benar-benar kalimat lebih baik mencegah itu powerful gitu ya, Dok ya. Iya, betul. Sangat, sangat very, very powerful kalau seperti itu. Mhm, mhm. Nah, eh, lalu apa sih, Dok, yang harus dilakukan gitu ya? Karena kan kalau sudah terlanjur terjadi gangguan ginjal, kan nggak bisa fungsi si ginjal ini nggak bisa dikembalikan seperti semula kan, Dok? Enggak. Jadi kalau memang sudah ada fungsi ginjal, ya Mhm, misalkan kerusakan fungsi ginjal yang disebabkan darah tinggi, kencing mhm, manis, ya, itu kerusakannya memang sudah permanen. mmm, Jadi fungsi ginjal yang awalnya mungkin 100% dia lama turun, 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 sisa 40% aja. Udah, kita nggak bisa kembali lagi ke 100% gitu, nggak bisa. mhm, Pun kita kembalikan palingan hanya sampai 50-60%, tapi untuk kembali ke 100% lagi nggak bisa. Jadi benar-benar hati-hati ya. Apalagi eh, zaman sekarang banyak kan kasus darah tinggi kencing manis. Nah, itu kita harus betul-betul waspada, betul-betul hati-hati. Jangan mhm. sampai fungsi ginjalnya kita sudah turun, karena kalau sudah turun, itu tidak bisa lagi kembali ke semula. Un kalau untuk gangguan fungsi ginjal ini diketahuinya selain dari gejala, karena kalau udah ada gejala itu kan sudah late lah ya, istilahnya sudah terlambat gitu kan. Nah, untuk kita tahu fungsi ginjal kita sampai di mana, itu sebenarnya kita bisa cari tahu nggak sih, Dok? Atau misalnya nih fungsi ginjal seseorang itu dinilainya dari apa? Terus kalau sudah di fase ini harus apa gitu, ada seperti itu nggak, Dok? Oh, ada. Mhm, Jadi, untuk mengetahui fungsi ginjal, yang pertama yang paling gampang kita bisa lakukan pemeriksaan laborat dan pemeriksaan eh, penunjang lainnya ya. Yang paling mhm, sering kita ngobrol dulu mungkin pemeriksaan laborat. Mungkin teman-teman pernah sering dengar nih, cek fungsi mhm, ginjal, cek urium, cek kreatinin, cek asam urat. Nah, itu adalah marker yang paling gampang. Jadi kita lihat nih, kadar urium darah kita berapa, kadar kreatinin darah kita berapa, ya. Kemudian didapatkan hasil misalkan, oh urium kita 38, kreatinin kita 0,9. Nah, itu sudah terlihat. Oke, berarti fungsi darahnya, fungsi ginjalnya masih dalam batas normal, mhm, masih baik-baik saja, seperti itu. mhm, Kemudian, biasanya kalau kita lakukan pemeriksaan ureum kreatinin atau fungsi ginjal di laborat, ya, mhm, biasanya akan keluar hasil hitungan. Atau mungkin kita bisa sebut, bisa kenal
glomerular filtration rate Mm, atau GFR. Nah, itu adalah kadar atau kemampuan ginjal kita untuk mencuci darah, untuk menyaring dari darah itu. mm, Kalau kemampuan ginjal kita sudah rendah, GFR-nya sudah rendah, mungkin sekitar 20 atau 15, berarti ginjal kita sudah tidak mampu untuk menyaring tersebut. Nah, berarti tandanya sudah rusak nih, sudah sangat amat berat. Nah, seperti itu. mm, Itu yang pemeriksaan paling sering kita lakukan ya, yang mm, pemeriksaan fungsi ginjal. Kemudian mungkin ada pemeriksaan lain berupa misalkan USG ginjal ya, untuk mm, melihat ada enggak kelainan anatomis atau ada enggak kelainan struktural dari ginjal kita, atau mungkin oh ada sumbatan, oh ada batu yang menutupi dari mm, saluran pembuangannya kita. Nah, itu juga bisa menyebabkan gangguan ginjal ya. mm, Kemudian kita lihat kontur atau struktur ginjal kita dari USG itu bagaimana, seperti itu. mm. Ya, eh ini minggu lalu gitu ya, bukan kebetulan sih minggu lalu kita ngobrolin tentang minggu lalu ya, 2 minggu yang lalu kita ngobrolin tentang batu di saluran kemih ya waktu itu ya. Kalau nggak salah judulnya apa sih saya lupa tiba-tiba. Nah, ini ada hubungannya dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Waktu itu kan kita ngobrolin bahwa ada batu yang terbentuk di dalam ginjal gitu ya. Terus kemudian itu bisa menyebabkan kemudian kalau nggak diatasi ini bisa menyebabkan si ginjal ini lama-lama bermasalah. Ini juga istilahnya ini ada hubungannya seperti itu ya dok dengan fungsi si ginjal ini ya dok. Iya, betul. Jadi memang kalau misalkan kelainan fungsi ginjal ya itu kan tadi kan secara garis besar ya, fungsi-fungsi Mm-mm, ginjal itu kelainannya yang tadi mungkin saya sudah jelaskan. Eh, mm-mm, kelainan kita masuk ke kelainan ya, kita masuk ke kelainan ginjal. Jadi pada dasarnya kelainan ginjal itu dibagi tiga ya, atau mungkin kita kenal prerenal, intrarenal, atau postrenal. Prerenal itu kelainan yang terjadi sebelum di ginjal. Contoh, misalkan ya, mungkin karena ada gangguan darah tinggi, kencing manis, kurang cairan ya, itu bisa menyebabkan gangguan ginjal juga. Kemudian intrarenal atau gangguan di dalam ginjalnya sendiri itu mm-mm, bisa disebabkan tadi karena zat-zat yang nefrogenik ya, maaf, zat-zat yang nefrotoksik yang mm-mm, rusak dari ginjal, yang akan merusak ginjal seperti mungkin obat-obatan ya, atau kondisi-kondisi tertentu yang akan merusak ginjal, atau postrenal. Nah, contoh postrenal ini biasanya karena ada sumbatan. Jadi dari mm, ginjal itu kan ada saluran mm-mm, pembuangan. Nah, kalau salurannya tersumbat kan cairannya nggak bisa keluar kan. Lama-lama mm-mm, cairannya numpuk, 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 menyebabkan gangguan di ginjal. mm-mm, Nah, itu yang biasanya menyebabkan sumbatan itu biasanya karena kalau nggak batu ya, atau misalkan pada usia lanjut, misalkan prostat, atau mm, misalkan ada tumor atau penyebab lain yang menyebabkan gangguan di situ, sumbatan di situ. mm, mm. Ini ya, jadi jelas banget apa yang disampaikan oleh Dokter Kris. Ini melengkapi apa yang waktu itu disampaikan juga tentang batu, batu saluran kemih waktu itu kan kita ngobrolnya kalau nggak salah ya tentang itu. Jadi ini komplit banget tentang gangguan ginjal. Nah, dok, sekarang kalau kita sudah tahu nih ginjal kita, misalnya nih seseorang sudah oke ginjalnya bermasalah gitu ya. Terus kemampuan menyaring ininya udah rendah. Lalu terus tadi udah timbul gejala-gejala dan lain sebagainya. Tadi kita kan ngomongin cuci darah. Apakah itu hanya hanya itu yang yang bisa dilakukan gitu, Dok? Ya, Ketika seseorang mengalami eh, gangguan ginjal. jadi gini, kalau memang pada dasar kita ngomongnya kalau misalkan sudah terlanjur rusak ya, Mm-mm, kalau sebenarnya kita patokan mulai cuci darah, kapan kita mulai cuci darah itu sebenarnya bergantung di setiap dokter ya. Dokter mm, yang akan menentukan, oke Pak, mulai cuci darah ya. Nah itu mm, bergantung setiap dokter yang akan menentukan. mm, Tapi kalau ditanya, kalau misalkan fungsi ginjalnya sudah rusak ya, anggaplah mungkin fungsi ginjalnya itu
GFR-nya ya. Karena kalau kita main ngomongin ginjal yang rusak, kita kalau di medis selalu dihadapkan dengan hitungan GFR. Misalkan Mm-mm. GFR-nya atau fungsi ginjalnya hanya tinggal 5 atau 10% saja, itu memang mau tidak mau memang harus dilakukan cuci darah. Mm. Karena ginjal yang rusak ini, dia sudah tidak mampu menyaring racun. Kalau nggak mampu menyaring racun gimana? Ya racunnya numpuk di dalam Mm. darah. Racunnya semua toksin-toksin semua di dalam darah, nggak bisa dikeluarkan. Jadinya apa? Kita bisa meninggal karena terlalu banyak racun. Mm. Jadi kalau ditanya, apakah kalau fungsi ginjal itu harus cuci darah? Ya, harus. Tapi ada nggak dok alternatif lain? Ada. Ya, yaitu apa? Mungkin belum banyak dikerjakan di Indonesia, tapi eh, cangkok ginjal atau Mm. transplantasi ginjal. Dan Mm. itu pun juga bukan prosedur yang mudah, ya, Ya. bukan prosedur yang gampang untuk dilakukan. Harus ada beberapa kriteria yang memungkinkan atau tidak ini pasiennya dilakukan cangkok ginjal atau dilakukan transplantasi ginjal seperti itu, Mm. Ya. ya. Jadi kalau ditanya harus nggak dok kalau ginjalnya sudah rusak harus cuci darah nggak? Harus. Mm. Karena itu life saving, ya. Mm. Begitu ginjal rusak kita harus pakai mesin untuk mencuci darah kita. Itu. Oke. Karena eh, cuci darah itu bukan mengobati, tapi sebetulnya sedang mencoba menggantikan si fungsi ginjal yang dia harus menyaring racun dari dalam tubuh gitu ya. Karena si ginjalnya udah nggak berfungsi atau mungkin fungsinya sudah turun sangat banyak, jadi mesin ini yang menggantikan gitu ya untuk Ya, menyaring betul. nyaring racun-racun dari dalam tubuh kita gitu ya. Oke, buat yang mungkin mau tanya silakan loh, masih ada waktu masih 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Kalau tadi yang disebutkan oleh Dokter Kris kan eh apa yang harus dilakukan mencegahnya gitu ya dalam komponen dalam darah harus dijaga gitu ya tekanan darah, gula darah, kolesterol, konsumsi air yang cukup dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, apakah ini balik lagi gitu ya kalau kita ngobrol tentang kesehatan gitu sering kali kita ngomong gitu kan pada akhir-akhirnya gitu ya kita pasti balik lagi ke pola hidup sehat. Artinya misalnya nih Mhm. makanan, kayak tadi kan kita contohnya makanan manis-manis, makanan berpengawet, obat-obatan dan lain sebagainya. Ini balik lagi ke pola hidup sehat ini harus dijaga agar kesehatan ginjal terjaga atau seperti apa, Dok? Iya, betul sekali. Jadi, ujung-ujungnya kembali lagi ke pola hidup sehat, ya, untuk menjaga. Jadi kalau misalkan kita pola hidup sehat, pasti organ-organ di dalam darah itu, organ-organ dalam tubuh pasti akan sehat semua. Hmm. Memang semakin usia, memang ada atau kita bisa bilang kemunduran dari fungsi organ. Ya, ibarat kalau mesin sudah dipakai bertahun-tahun pasti akan rusak. Organ kita juga sama, dipakai Hmm. bertahun-tahun lama-lama akan rusak. Umur dekade ke-6, umur 60, 70 itu pasti fungsi ginjal, fungsi jantung, fungsi hati, semuanya sudah pada menurun. Tapi dengan pola hidup sehat, yaitu kita bisa dengan pola hidup sehat itu bisa menjaga agar organ-organ dalam tubuh kita itu terawat ya, Hmm. terawat tidak mudah rusak seperti itu ya. Tentu saja kalau misalkan pola hidup sehat kita olahraga, tidak minum yang manis-manis yang berlebihan, tidak minum pengawet ataupun yang asin-asin, secara otomatis kita bisa terhindar dari darah tinggi, terhindar dari kencing manis ya, aktivitas fisiknya cukup ya atau aktivitas olahraganya teratur, otomatis fungsi itu akan menjaga organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, termasuk ginjal, jantung, ya, Hmm. hati atau liver, usus dan segala macam. Iya. Ya kembali lagi ke pola hidup sehat sebetulnya. Pola hidup sehat tadi ya, makan, minumnya, terus istirahatnya, olahraga.
Nah, ini penting juga Ya. gitu ya bergerak. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk kita jawab terlebih dahulu ya, Dok. Selamat siang, Dok. Mohon penjelasannya. Konsumsi air 2 liter per hari itu hanya dihitung air putih atau semua cairan bisa dihitung sebagai air? Terima kasih. Ini maksudnya mungkin kayak tadi ya konsumsi misalnya sayur gitu ada kuahnya atau kita makan soto ada kuahnya ini termasuk cairan atau air tuh harus memang benar-benar harus air putih gitu Dok. Oh, maaf tadi sempat nggak ada suaranya. Jadi Oh, pertanyaannya oke. kalau kalau Hmm, saya minum ulangi ya Dok. makan yang berair itu termasuk dalam gimana? Ini mohon penjelasannya. Konsumsi air 2 liter per hari itu hanya dihitung Oh, air putih saja atau semua cairan bisa dihitung? Cairan yang kita konsumsi maksudnya, Dok. oh ya ya. Jadi gini, sebaiknya anjurannya itu minum air putih, ya, Hmm. air putih. Jangan, ya saya minum 2 liter tapi kopi semua. Saya minum 2 liter tapi Coca-Cola, Fanta, boba. Oke. Waduh itu dokter penyakit dalam itu pusing itu nanti yang ngobatin. Ya, jangan. Jadi 2 liter itu hanya air putih. Hmm. Ya, jangan dihitung kalau dok saya konsumsinya kopi ini ya jangan. Kalau bisa 2 liter itu dianjurkannya air putih semua. Ya, Hmm. kalau misalkan kita makan soto atau bakso juga kan nggak yang banyak-banyak amat ya. Maksudnya kuahnya volume kuahnya itu nggak Nggak yang 1 sampai liter juga kita kali ya. nah itu kita minta bakso pesan bakso kuahnya 1 liter kan nggak mungkin. Ya, jadi 2 liter itu air putih. Ya, Hmm. dianjurkan air putih. Seperti Oke. itu. Karena kenapa kok air putih? Karena Hmm. kalau kita minuman lain, dok saya minum 2 liter, tapi saya bagi 500 kopi, Hmm. 500 boba, Hmm. 1 liternya air putih dok. Boleh kan? Nah, kopi itu kan ada kafeinnya. Ya, boba itu kan ada pemanisnya. Jadi justru bukan membuat ginjal sehat, tapi malah membuat ginjal sekarat. Nah, jadi yang dianjurkan adalah 2 liter air putih sebetulnya. Seperti itu. Oke. 2 liter air putih ya. Buat pendengar ini jangan salah hitungan nih gitu kan. Ini harus 2 liter air putih. Oke. Selamat siang Dok. Dok, apakah duduk lama bisa mengganggu fungsi ginjal? Nah, ini ke mitos atau fakta sih sebetulnya ya kalau udah ngomong kayak gini tuh. Oh iya, oke. Dok, kalau duduk lama mengganggu fungsi ginjal enggak, dok? Menyebabkan ginjal rusak enggak? Ya Hmm. kalau duduknya di tempat McD sambil kita minum soda, minum boba, nah itu bikin ginjal rusak sebetulnya. Jadi itu anu ya, kalau saya boleh bilang mitos ya. Jadi, dok kalau saya duduk lama bikin ginjal rusak enggak? Enggak. Hmm. Yang Hmm. bikin ginjal rusak itu tadi kalau misalkan kita duduk ya tidak aktivitas, mengkonsumsi minum-minuman manis ya, minumnya tidak pernah minum air hanya sedikit. Cuman sehari dok, saya cuman minum 250 cc loh, hebat kan? Nah, itu nggak boleh, justru itu akan merusak ginjal. Jadi Hmm. bukan duduknya yang disalahkan, tapi pola hidupnya yang disalahkan. Nah, seperti itu. Kalau cuman kerjanya duduk, tapi saya nggak pernah minuman manis, saya minum selalu 2 liter, aktivitas fisik selalu ada, cuman kerjanya memang saya office hour dok, saya pekerja kantoran duduk terus, nggak Hmm. masalah. Palingan yang sakit itu hanya pegel-pegel otot aja, bukan ginjalnya. Nah, seperti itu. Hmm. Oke, ini semoga bisa menjawab pertanyaan karena seringkali ada mitos seperti itu gitu ya. Duduk lama gitu ya di kantor, tapi ya itu tadi minumnya gimana, aktivitas fisiknya sebelum ke kantor sudah olahraga dulu mungkin atau pulang dari kantor sudah olahraga dulu, kesehatan yang lainnya terjaga gitu dan lain sebagainya, it's okay gitu ya. Lalu ini kan banyak ya mitos atau fakta sebetulnya kalau tentang tentang, kesehatan ginjal. Ini Dok, warna urin apakah menentukan kesehatan ginjal? Lalu menahan kencing terlalu lama apakah juga berpengaruh terhadap kesehatan ginjal? Nah, ini pertanyaan yang cerdas ini, pertanyaan bagus ini sebenarnya kalau, "Dok, warna urin pengaruh nggak?" Oke, jadi warna urin itu biasa indikator.
ngelihat Mhm. kita minumnya cukup apa enggak. Nah, kayak gitu. Oh. Kalau misalkan urinnya kita warnanya bening ya, atau misalkan kuning kuning muda yang putih ya, putih ada semburat kuning-kuningnya sedikit ya, itu tandanya kecukupan cairan kita cukup. Nah, jadi minumnya kita terhidrasi dengan bagus ya, Hmm. konsumsi cairannya cukup. Nah, jadi bagus. Tapi kalau kita nggak pernah minum air ya, pasti aduh, kalau pipis warnanya kuning pekat. Nah, tandanya kita kurang cairan nih. Kok Mhm. sampai pipis kita warnanya selalu kuning. Nah, itu nggak boleh sebetulnya. Jadi ada hubungan nggak, Dok? Ada, tapi secara nggak langsung. Karena warna urin itu sebagai indikator kecukupan cairan kita, ya. Nggak mungkin kan, kita nggak pernah minum nih, nggak pernah minum sama sekali, terus tahu-tahu pipis kita warnanya putih. Nah, itu nggak mungkin kayak gitu. Kalau kita nggak minum, pasti pipis kita akan keruh, akan warnanya kuning, ya. Mhm. Kemudian juga tadi yang satu lagi, ya, Nahan kencing. nahan kencing. Nah, ya. Jadi gini, buat ibu-ibu, ya hati-hati nih kalau misalkan ibu-ibu, biasanya kalau perbedaannya antara laki sama perempuan tuh apa? Jadi nahan kencing itu ujung-ujungnya akan mengakibatkan apa sih? Infeksi saluran kencing, ya. ISK. Karena yes, ISK. Karena apa? Kalau kita menahan kencing, jadi di saluran kencing kita normalnya itu ada bakteri. Memang itu normal. Hmm. Bakteri penghuni saluran kencing kita. Cuman pada dasarnya bakteri itu akan terbuang sendiri oleh kita kencing, ya. Jadi setiap kita produksi urin itu ada bakterinya ya. Hmm. Pas kita pipis bakterinya akan ikut kebuang ya. Wajar seperti itu. Tapi kalau kita menahan kencing ya, bakterinya akan makin lama tuh makin makin banyak di situ. Bakteri itu kan akan suka urin, jadi dia akan berkembang biak dengan bagus. Dia gampang sekali berkembang biak kalau misalkan kita nahan kencing, gampang sekali berkembang biak. Jadinya apa? Infeksi saluran kencing. Nah, terutama pada ibu-ibu nih, pada wanita. Kenapa? Eh, karena pada wanita saluran pipisnya itu lebih pendek, jauh lebih pendek daripada laki-laki. Kalau Hmm. laki-laki itu dari kandung kemih ke ujung penis ya, maaf ya, Mhm. Mhm. dari kandung kemih sampai ke ujung penis itu berjarak kurang lebih sekitar 20 cm. Sedangkan kalau wanita dari kandung kemih sampai ke ujung tempat pipisnya itu hanya 4 cm saja. Jadi Mhm. gampang sekali pada wanita ini infeksi-infeksi saluran pipis. Mhm. Itu. Dan si ISK ini bisa berkembang lebih lanjut nggak sih, Dok? Nggak sebatas hanya ISK aja. Bisa, kita kenal namanya ascending infection. Hmm. Jadi kita terjadi infeksi di saluran kandung kemih. Jadi pada dasarnya saluran kemih kita itu ada dibagi dua, atas dan bawah. Kalau Hmm. bawah itu bagiannya kandung kemih, Hmm. ya kandung kemih dan saluran yang mau ke penis, saluran pembuangan lah ibaratnya kita bilang. Saluran Hmm. pembuangan dan kandung kemih. Sedangkan kalau atas itu bagiannya ginjal, ureter seperti itu. Oh. Ya. Hmm. Jadi kalau memang ada infeksi di kandung kemih, ya, ada infeksi di bawah, Hmm. kumannya itu akan kalau misalkan tidak ditangani dengan tepat, kumannya itu bisa merembet naik, Jalan-jalan. naik, 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 nah ke ginjal, menyebabkan infeksi ginjal, mungkin yang bisa kita kenal pielonefritis. Gejalanya apa? Demam, menggigil, nyeri ketok di pinggang, ya. Nah, Hmm. seperti itu bisa, sangat amat bisa kalau infeksinya itu ada di bawah, dia akan naik ke ginjal. Dan Oh. kalau lama-kelamaan nggak ditanganin apa akibatnya? Ya rusak juga ginjalnya karena infeksi. Gitu. Hmm. Karena si kumannya itu sudah ada di ginjal gitu kan, ngerusak dia. Yes, Infeksi. betul. Oke, satu lagi, satu lagi. Ternyata cepet ya kita ngobrolin ini tuh 1 jam nggak berasa. Karena mungkin Dok, topiknya hot lagi ya, jadi iya jadi nggak berasa. betul. Lagi relate banget, lagi FYP istilahnya kalau anak sekarang itu. Iya. Dok, sakit pinggang apakah juga termasuk salah satu gejala atau indikator dari gangguan fungsi ginjal? Nah, jadi sebetulnya kalau sakit pinggang indikator nggak, Dok? Sebetulnya tidak. Hmm. Karena apa? Ginjal itu organnya itu letaknya di dalam. Jadi Hmm. biasanya
umumnya ya, saya nggak ngomong selalu, dok sakit ginjal, apa sakit pinggang gangguan ginjal enggak? Oh pasti tidak, enggak selalu. Jadi Hmm. kebanyakan itu sakit ginjal itu tidak pengaruh sama pinggangnya. Hmm. Kecuali misalkan kelainan di pinggang itu sendiri, Hmm. misalkan ada batunya, ya lama-lama bisa merusak ginjalnya. Ya, Hmm. ada infeksi di ginjalnya, lama-lama bisa merusak ginjalnya. Seperti itu. Tapi kalau hanya nyeri pinggang aja, enggak. Kita harus periksa juga. Di pinggang itu kan organnya banyak, ya. Apakah masalah di ototnya, apakah masalah di tulangnya, apakah masalah di sarafnya, apakah masalah di ligamennya, apakah masalah di ginjalnya. Nah, itu banyak sekali. Jadi memang Oke. harus kita periksa secara terperinci. Iya. Nggak bisa hanya satu aja. Oh, jadi ini langsung ke situ. Enggak, memang harus detail gitu ya. Ya. Bisa-bisa pinggang gitu ya, ada gangguan di tulang belakang ternyata gitu ya. Nyerinya di seputaran situ Nah, bisa gitu. sekali. Oke. Em, ini mungkin pertanyaan terakhir, nambah satu pertanyaan lagi. Nggak apa-apa deh. Ada nggak Apa-apa. dok makanan atau konsumsi yang bisa buat menjaga kesehatan ginjal? Ya, oke. Jadi ada nggak dok makanan yang bisa menjaga fungsi ginjal? Ya, pada dasarnya kembali lagi ke pola hidup bersih dan sehat, PHBS Hmm. ya. Mm-mm. Minum air yang cukup ya, makan sayur-sayuran, makan vitamin-vitamin ya, buah-buahan ya, hindari konsumsi garam yang terlalu tinggi ya, hindari gula-gula yang terlalu tinggi, niscaya nanti fungsi ginjalnya akan berjalan dengan baik. Ada nggak Hmm. dok spesifik makanan ini mencegah fungsi ginjal? No, tidak ada. Hmm. Kalaupun ada nggak dok suplemen yang menjaga fungsi ginjal? Minumlah madu ini. No, tidak ada. Hati-hati Ya, ya, jangan kemakan hoax ya. ya betul, betul, Tidak betul. ada suplemen yang membuat langsung langsung mengklaim yang oh ini langsung bisa menyembuhkan orang sakit ginjal. Hati-hati, tidak ada ya. Yang Hmm. ada makanan yang merusak ginjal ya, Hmm. seperti tinggi garam, tinggi gula, bersoda dan sebagainya. Hmm. Tuh. Itu ya, tinggi garam, tinggi gula, bersoda, Nah, terus ya pokoknya segala sesuatu yang manis, terus asin gitu. Nah, instan dengan bahan-bahan kimia. Nah, itu dia. iya, betul. Kan memang kadang-kadang yang begitu itu nagih gitu. Iya sih. Enak di mulut tapi tidak enak di badan. Nah, itu dia. Ada sempet kemarin lihat videonya siapa gitu ya. Sebetulnya makanan yang enak itu hanya dirasakan oleh lidah. Bagian tubuh kita Yes, yang lain itu nggak betul. merasakan loh enak atau enggaknya. Iya. Setelah masuk tenggorokan sudah nggak ada rasanya nanti. Betul, setelah masuk tenggorokan udah nggak ada rasanya, malah justru zat-zatnya itu yang dikelola di dalam tubuh itu bahkan ada yang nggak bermanfaat buat tubuh. Oke dok, Iya, terakhir. betul sekali. Kenapa sih udah harus closing statement? Saya tuh kok udah 25 aja. Masih pengen nambah ya rasanya ya. Next time deh kita mungkin yang kedua karena ini memang FYP banget sih ya hari-hari ini kita Nah, lagi banyak ya. banget dan Mungkin orang nanti juga kalau mungkin ada waktu kita bahas lagi ya. Mungkin ya tips betul. kesehatan ginjal part 2. Nah, Nah, ini karena memang orang juga mungkin ngelihat ngelihat situasinya seperti ini terus kemudian jadi kayak parno, kayak ketakutan atau kayak yang ada juga yang cenderung nggak aware dalam artian alah udahlah itu kan omongannya begitu gitu. Ada yang begitu juga sih kan kadang-kadang orang yang ngedengerin ya. tapi ya paling tidak kita mengusahakan untuk mengedukasi gitu kan. Karena kalau sudah Hmm, terlanjur terjadi kan yang merasakan nggak enak juga kita juga ya dok ya, yes, bukan orang betul. lain. Betul. Oke, Karena kalau sudah merasa nggak enak, ginjalnya nggak bisa dicari. Mau beli ginjal di mana? betul, betul, betul. Sudah keburu rusak soalnya. Iya, mau transplantasi mencari kecocokan itu juga butuh waktu gitu kan, butuh orang Ya, donor betul. itu nggak sembarang bisa langsung dipasang ginjalnya siapa gitu ya. Kalau dulu ada yang sempat mengatakan sama saya kalau tubuh kita rusak itu nggak ada yang jual spare partnya dan itu saya merasa setuju Betul. dengan kalimat itu. Ya, setuju. Oke Dipasang dok, ginjal sapi juga nggak cocok itu kayaknya. benar-benar. Terakhir ya dok, em, pesan buat masyarakat, buat pendengar tentang apa yang kita bahas di hari ini dari Dokter Chris. Silakan. Kalau pesan ya sebenarnya mungkin sudah
cukup banyak ya. Ya memang sih kalau ini topiknya ini topik yang sangat hot. Mungkin Mm-mm. kalau ada waktu nanti kita boleh ngobrol lagi ya Kak, Yes. masalah tips menjaga kesehatan ginjal part 2. Nah, karena ini memang dengan adanya Instagram, dengan adanya TikTok ya Mm. atau media sosial itu bikin kita jadi melek sebenarnya. Sebenarnya kasus ginjal melonjak apa enggak? Sebetulnya kalau kita bilang melonjak melonjak, tapi dari dulu ya itu sudah ada cuci darah dari zaman saya kecil itu kelainan ginjal anak juga sudah ada. Mm-mm. Cuman dengan maraknya media sosial jadi masyarakat jadi lebih aware dengan seperti itu ya. Mm-mm. Jadi kalau menurut sayangilah ginjalmu sebelum nanti kamu harus bolak-balik ke rumah sakit. Nah, repot nanti kalau kamu bolak-balik ke rumah sakit. Kamu kalau cuci darah, seminggu 2-3 kali harus ke rumah sakit. Kamu nggak bisa pergi-pergi lama. Begitu Mm-mm. kamu nggak cuci darah sedikit, sesek, ya. Nah, bisa berbahaya. Jadi, mending kita bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Daripada kita happy-happy sekarang, makan enak-enak, ya. Nggak aktivitas fisik, tapi nanti kita menuai apa yang kita makan. Nah, Mm-mm. hati-hati. You are what you eat. Kamu Ya, adalah apa yang kamu makan. Gitu. yes. Sepakat. Sepakat banget. Juga buat ini tips buat orang tua juga ya. Ayolah anak-anak itu kalau bisa nggak usah lah dikenalin sama yang ada di mall gitu. Kalau bisa kayak yang soda-sodaan gitu ya, atau kayak yang berasa-berasa udahlah nggak usah dikenalkan. Justru mereka itu harus dibangun kesukaan untuk minum air putih. Itu yang juara malahan. Yes, Itu. betul sekali. Real food ya, real food. Yes, real food, balik ke real food gitu ya. Ajarin anak-anak itu untuk ngerti gitu ya, senang air putih. Karena ada banyak orang tua yang kemudian praktisnya aja minuman kemasan gitu ya. Tapi anak-anaknya justru kemudian nggak suka dengan air putih. Itu membangun kebiasaan suka dengan air putih itu nggak gampang soalnya. Kalau Ya, udah terlanjur sampai memang kebiasaan dewasa, baik memang susah. betul. Nah, jadi makanya yuk bangun biar anak-anak itu suka dengan air putih. Itu satu pondasi yang luar biasa sih kalau menurut saya. Jadi mereka terbiasa untuk minum air yang cukup buat tubuh mereka. Dokter Chris, thank you banget. Terima kasih sekali hari ini luar biasa obrolan kita. Ketemu lagi di lain Ya, sama-sama. kesempatan. Ya, terima Sampai kasih lupa. juga sudah mau mendengarkan. Wow, luar biasa. Sampai lupa buat Anda yang memiliki gangguan atau mungkin gangguan kesehatan bisa datang langsung ke Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang. Bisa buka Instagramnya, di situ ada informasi tentang dokter yang praktek di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang. Satu lagi dok, kalau untuk misalnya tadi orang atau mungkin pendengar ingin tahu fungsi ginjalnya, itu harusnya misalnya datang ke rumah sakit dia harus ngomong apa tanpa gangguan kesehatan loh ya. Oh, oke. Bisa boleh diperiksakan sebetulnya Mm-mm. fungsi ginjal utamanya fungsi ginjal dan fungsi gula darah ya. Karena Oke. sebenarnya dari fungsi ginjal itu kita bisa lihat proporsi berapa persen kerusakan ginjal kita. Baru Mm-mm. dari situlah kalau memang tidak ada kerusakan fungsi ginjal, baru kita cari faktor-faktor risiko lain. Darah Oke. tinggi, gula, kolesterol, dan sebagainya. Hmm, jadi datang langsung ke poli dokter umum, lalu sampaikan aja, saya pengen tahu fungsi ginjal saya seperti apa Ya, sekarang, gitu ya. ya. Tuh, saya Nanti mau medical check up. Nah, oh, seperti itu. boleh, boleh. Nanti dokter akan memberikan pengantar untuk Anda melakukan pemeriksaan laborat atau pemeriksaan yang dibutuhkan. Nah, di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto bisa datang langsung ya ke poli umumnya, nanti ketemu dengan dokter umumnya. Saya mau medical check up nih dok, saya pengen tahu begini-begini. Nah, nanti biar dokter yang akan mengarahkan seperti apa ya. Datang langsung ke Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang, oke? Terima kasih dokter Kris, sampai ketemu. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.